Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Walipa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STI Dr. K.Izid Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah metode penelitian. Dan yang saya teliti mengenai pengaruh konstruksi media massa terhadap perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Korea, Kecamatan Tegalwaru. Dan masalah ini yang dilatar belakangi, program vaksinasi adalah salah satu sarana kesehatan yang memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kematian yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Akibat terjadinya pandemi COVID-19, program vaksinasi telah gencar dilakukan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat penularan penyakit pada masyarakat sekaligus menurunkan angka kematian akibat dari pandemi yang terjadi. Pencegahan penyebaran virus juga dilakukan dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, hingga pengecekan kesehatan secara berkala. Namun, tindakan-tindakan tersebut belum cukup untuk mencegah penyebaran virus. Berdasarkan beberapa penelitian penurunan yang signifikan dari morbiditas dan mortalitas, COVID-19 hanya dapat dicapai dengan vaksinasi kepada masyarakat secara massal. Oleh sebab itu, berbagai vaksin COVID-19 telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan farmasi. Namun, kehadiran vaksin belum tentu bisa langsung mengakhiri krisis kesehatan yang terjadi. Karena untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity perlu dilakukan vaksinasi pada sebagian besar populasi masyarakat sehingga hal tersebut menjadi tantangan besar. Salah satu faktor utama yang dapat mengancam program vaksinasi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Terdapat sebuah penelitian yang telah dilakukan terhadap lebih dari 13.000 orang di 19 negara dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap 1 dari 4 negara memiliki kemungkinan yang kecil dalam menerima vaksin COVID-19. Munculnya rasa ragu dan khawatir terhadap keamanan vaksin didorong oleh tidak percayanya masyarakat terhadap perusahaan farmasi, mendapatkan informasi seputar vaksin yang salah, dan kepercayaan mereka terhadap teori konspirasi. Sumber utama misi informasi vaksin dan teori konspirasi biasanya berasal dari sebuah kelompok yang secara eksplisit menentang vaksinasi, yaitu kelompok anti vaksin. Salah satu saluran komunikasi yang digunakan oleh para penolak vaksin dalam menyebarkan informasi dan membagikan pandangan mereka terkait vaksin adalah melalui media sosial. Penyebaran informasi melalui media sosial mempermudah para penolak vaksin untuk membagikan pandangan mereka terkait vaksin. Dibandingkan dengan saluran komunikasi tradisional, media sosial memberikan kesempatan pada kelompok penolakan vaksin untuk membentuk sentimen anti-vaksin. Center of Countering Digital Hate atau CCDH telah mengancam perusahaan media sosial karena masih membiarkan para penolak vaksin untuk tetap berada di platform mereka. CCDH mencatat bahwa akun media sosial yang digunakan oleh kelompok penolak vaksin telah mendapatkan peningkatan pengikut kurang lebih sebanyak 7,8 juta orang sejak tahun 2019. Anti-vaksin yang disampaikan di media sosial dapat memengaruhi persepsi pembacanya dan dapat menimbulkan rasa percaya bahwa vaksin itu berbahaya. Patelaro menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan informasi melalui surat kabar, televisi, radio, lembaga pemerintah akan lebih percaya pada vaksin COVID-19 dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan informasi melalui media sosial. Faktanya, informasi yang salah lebih banyak tersedia secara daring yang kemungkinan informasi tersebut kurang akurat atau tidak terverifikasi. Salah satu media sosial yang menjadi tempat utama para anti vaksin dalam menyebarkan penolakan mereka adalah Facebook. Kelompok anti vaksin telah membangun kehadiran mereka secara kuat di Facebook. Peneliti Unshon, Seth Clement, dan Lisa Eaton menemukan bahwa kelompok-kelompok ini dengan cepat memanfaatkan pandemi COVID-19 dalam menyebarkan ketakutan akan vaksin, bahkan sebelum vaksin dibuat. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok besar anti-vaksin di Facebook yang telah memiliki puluhan ribu pengikut. Temuan dari peneliti tersebut adalah pesan dan strategi yang digunakan memanfaatkan daya tarik emosi serta anekdot pribadi.
Facebook juga dapat memberikan data opini yang jauh lebih akurat dibandingkan Instagram atau Twitter, karena Facebook tidak hanya memiliki lebih banyak pengguna, tetapi demografinya mirip dengan demografi masyarakat di dunia nyata. Berdasarkan data dari Internet World Stats, Indonesia memiliki 175,3 juta pengguna di Facebook. Jumlah tersebut setara dengan 63,4% dari total populasi masyarakat. Hal tersebut membuat Indonesia menempati urutan kedua di Asia sebagai negara yang memiliki pengguna Facebook terbanyak setelah India. Penolakan vaksin yang terjadi di media sosial Facebook dapat menjadi sebuah tantangan besar untuk keberhasilan program vaksinasi, karena konten penolakan vaksin yang terbesar di media sosial dapat memengaruhi orang-orang yang masih merasa ragu dalam memutuskan untuk melakukan vaksinasi atau tidak. Selanjutnya, mengenai identifikasi masalah dari masalah tersebut, yang pertama, adanya pengaruh konstruksi media massa terhadap perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru. Dan yang keduanya, adanya perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru. Untuk batasan masalahnya, diantaranya dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengaruh konstruksi pada media massa terhadap perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru. Bahkan, rumusan masalahnya diambil dari latar belakang di atas dapat dirumuskan. Permasalahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh konstruksi media massa terhadap perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru. Dan yang kedua, apa saja sih perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh konstruksi media massa terhadap perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, dan untuk mengetahui perilaku masyarakat anti vaksin di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru. Manfaatnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah pada kajian tentang konten penolakan vaksin COVID-19 di komunitas daring Facebook. Kajian mengenai hal ini belum banyak secara spesifik fokus pada konten penolakan vaksin COVID-19 yang disebarkan melalui Facebook. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang konten penolakan vaksin COVID-19 di komunitas daring Facebook. Dan juga penelitian ini dapat menjadi perhatian masyarakat dalam lingkungan kesehatan tentang pentingnya literasi informasi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan landasan teorinya, vaksinasi merupakan salah satu solusi dalam penekanan kasus dan kematian akibat COVID-19. Namun, penolakan vaksinasi sejumlah kelompok menyebabkan strategi eliminasi vaksin di Indonesia menjadi tantangan, sehingga studi ini bermaksud melakukan analisis penyebab dan intervensi berdasarkan perspektif teori planet behavior. Studi kasus berdasarkan kajian pustaka dari berbagai database dan search engine dilakukan menggunakan teknik Snowball, dan data dari literatur dianalisis berdasarkan kerangka teori planet behavior secara deskriptif dengan pendekatan tematik. Kepercayaan yang menyebabkan perilaku penolakan vaksin disebabkan karena faktor individu, kelompok terhadap kepercayaan, perilaku, normatif, dan kontrol. Faktor tersebut diantaranya kecemasan terhadap efek samping vaksin, riwayat penerimaan vaksin sebelumnya, penolakan dari tokoh publik, kampanye penolakan vaksin, kehalalan vaksin, ketidakyakinan terhadap program pemerintah, dan kesediaan membayar. Intervensi dengan meningkatkan keterbukaan terhadap publik terkait keamanan dan efektivitas vaksin, mengantisipasi penyebar hoaks menjadi percaya sebagai unsur utama dalam penerimaan kebijakan publik terkait vaksinasi, melibatkan tokoh peran individu penting dan organisasi masyarakat dalam proses meningkatkan cakupan vaksinasi, komunikasi efektif, serta menerapkan kebijakan vaksin gratis khusus untuk masyarakat miskin dan rentan merupakan intervensi strategi dalam mencegah dan mengurangi perilaku penolakan vaksin. Upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi perlu memperhatikan kepercayaan masyarakat dalam 3 aspek
utama, yakni kepercayaan perilaku, normatif, dan penerimaan kontrol perilaku. Terakhir, mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka dan menerapkan analisis statistik untuk mencari hubungan, pola, atau perbedaan yang signifikan. Dalam konteks penelitian ini, metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur perilaku masyarakat yang menolak akan vaksinasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yang pertama, studi literatur. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian, sehingga penelitian ini dapat mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait yang membahas tentang pengaruh rekreasi perilaku masyarakat yang menolak vaksinasi. Studi literatur dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan menjadi dasar untuk merumuskan kerangka konseptual. Yang keduanya, dengan metode observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Karena konteks yang diamati dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat anti vaksin dalam media massa seperti Facebook, sehingga teknik observasi dan dapat memberikan gambaran tentang cara perilaku masyarakat yang dilakukan, bahasa nonverbal yang digunakan, serta perilaku masyarakat yang menolak akan hal vaksinasi. Dan yang terakhir yaitu metode angket. Metode angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari perilaku masyarakat. Angket dapat berisi pertanyaan terstruktur yang menggali informasi tentang media massa terhadap perilaku masyarakat anti vaksin tersebut. Angket dapat didistribusikan secara online melalui platform, survei, atau secara langsung kepada responden. Setelah data penelitian didapatkan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merancang survei menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan perilaku atau tingkat keterikatan emosional dalam media massa. Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik untuk menghasilkan temuan dan generalisasi yang lebih kuantitatif. Mungkin penyampaian dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.